Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi pengantar analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan ini? Yang pertama kita akan membahas apa itu wacana atau discourse, kemudian prinsip-prinsip CDA, teori kritis dan CDA, critical level analysis atau Verclau's critical discourse analysis, dan beberapa poin penting serta contoh. Yang pertama, kita akan membahas konsep discourse atau wacana. Jadi salah satu konsep yang perlu kita pahami adalah wacana merupakan satu praksis sosial atau tindakan sosial dalam bentuk interaksi simbolik. Nah, interaksi simbolik itu bisa berupa teks tulisan atau ujaran atau gambar, film, musik, dan lain sebagainya. Critical discourse analysis atau analisis wacana kritis bertujuan untuk membongkar bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, termasuk bagaimana membangun kohesi sosial atau perubahan-perubahan sosial yang dimunculkan atau dimaksudkan melalui bahasa atau wacana yang dipakai. Wacana disebut praksis sosial karena merupakan sebuah tindakan. Dalam praksis sosial, bahasa memiliki beragam fungsi dan konsekuensi. Contohnya, bahasa memiliki fungsi memerintah, memengaruhi, mendeskripsikan, meminta, memanipulasi, menggerakkan, membujuk, dan seterusnya. Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana satu wacana muncul dalam demonstrasi, dalam sebuah pembicaraan di simposium, dalam deklarasi, pidato, iklan, film, musik, dan seterusnya. Praktik sosial yang dimunculkan apa? Gitu. Jadi yang kita akan lihat dari analisis wacana kritis adalah praktik sosial yang dimunculkan, kemudian ada perubahan sosial apa? Apakah ada perubahan perilaku sosial yang dimunculkan melalui wacana tersebut. Oke, yang berikutnya adalah beberapa poin tentang prinsip-prinsip CDA. Jadi, critical discourse analysis menurut Verclaus maupun Don Van Dijk, yang pertama bahwa dalam menganalisis menggunakan critical discourse analysis, satu, ada social problem atau ada persoalan sosial yang akan difokuskan atau dibahas. Yang kedua adalah demistifikasi ideologi dan kekuasaan. Jadi melalui systematic research atau penelitian sistematis semiotika, baik tulisan, lisan maupun visual, kita bisa melakukan satu proses demistifikasi ideologi dan kekuasaan. Mitos itu apa sih? Demistifikasi berasal dari kata mitos. Mitos merupakan sesuatu yang kita terima sebagai suatu hal yang benar apa adanya tanpa memikirkan ulang apakah sesuatu itu memang benar. Jadi kata demistifikasi merupakan lawan dari kata mistifikasi. Demistifikasi berarti membongkar mitos. Demistifikasi akan melibatkan nilai, ideologi, kekuasaan, atau kekuatan yang ingin mendominasi. Yang ketiga, reflektif dalam proses penelitian. Jadi, dalam melakukan critical discourse analysis atau analisis wacana kritis, ada proses reflektif yang menawarkan solusi. Jadi, ketika manusia menjadi korban dari suatu ideologi atau suatu mitos, maka yang harus dilakukan adalah membongkar ideologi atau mitos-mitos yang terbangun dalam yang secara sengaja dibangun dalam satu wacana. Jadi tujuan critical discourse analysis adalah membongkar ketidakadilan, ketidaksetaraan, dominasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, critical discourse analysis sangat berkaitan dengan critical theories atau teori-teori sosial kritis. Teori sosial kritis merupakan pemikiran neo-Marxisme yang berkembang di Frankfurt, Jerman pada tahun 1930-an yang bermuara pada pembebasan manusia.
Salah satu contoh dari teori sosial kritis adalah Antonio Gramsci dengan teorinya hegemoni yang membongkar hegemoni pemegang kekuasaan yang mengandalkan persetujuan lebih mengandalkan persetujuan daripada paksaan. Jadi, bahasa menjadi satu sarana untuk melegalkan atau melanggengkan kekuasaan yang menguasai individu atau kelompok masyarakat tertentu secara halus. Pemikir lain dalam teori sosial kritis adalah Althusser. Menurut Althusser, ideologi bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan suatu hal yang konkret atau merupakan satu praksis sosial. Ideologi dipandang sebagai cara orang memosisikan diri sebagai subjek sosial. Penanaman ideologi melalui praktis sosial dan melalui produk kebudayaan tertentu. Pemikir lain dalam teori sosial kritis adalah Michel Foucault. Dalam konsep Michel Foucault, wacana merupakan sistem pengetahuan yang memberi informasi tentang teknologi sosial dan teknologi memerintah yang merupakan bentuk kekuasaan dalam masyarakat modern. Ada lagi teori sosial kritis yang dianggit oleh Bourdieu. Menurut Bourdieu, bahasa adalah instrumen kekuasaan karena hubungan sosial pada dasarnya adalah hubungan dominasi. Nah, secara spesifik kita akan lihat contohnya critical discourse analysis yang diambil oleh Norman Fairclough. Ada 3 level analisis dalam critical discourse analysis oleh Norman Fairclough. Jadi critical discourse analysis atau analisis wacana kritis merupakan analisis yang multidisiplin. Ada 3 level analisis. Yang pertama, analisis pada tataran teks atau sering disebut dengan mikroanalisis yang membahas tulisan, ujaran, kata-kata atau metafora gitu ya. Yang kedua, pada level diskursif atau mesoanalisis. Yang dimaksud dengan praktik diskursif di sini adalah menghubungkan teks dan interpretasi terhadap aspek-aspek yang membangun teks tersebut. Yang ketiga adalah praksis sosial atau makroanalisis. Dalam analisis ini, pemahaman intertekstual, jadi bagaimana teks itu membentuk atau dibentuk oleh satu praktis sosial tertentu. Yang dimaksud dengan praktis sosial adalah berbagai macam aktivitas atau tindakan manusia yang berpotensi memunculkan beragam kepentingan. Beberapa aspek penting dalam melakukan CDA kita bisa lihat berikut ini. Yang pertama yang harus dilakukan dalam melakukan CDA adalah memilih wacana gitu yang mau diteliti. Jadi memilih wacana atau teks yang mau dianalisis bisa jadi berupa teks tertulis atau teks yang lisan atau media broadcast atau berbagai macam bentuk komunikasi. Yang selanjutnya adalah textual analysis atau micro level analysis. Critical discourse analysis menurut Fairclough dimulai dengan analisis yang mendalam tentang teksnya itu sendiri. Jadi hal-hal yang bisa Anda perhatikan dalam level textual analysis itu misalnya berbagai macam textual features seperti menganalisis ciri-ciri linguistik dari sebuah teks, kosakatanya, sintaksnya, pilihan katanya, grammar, dan sebagainya. Kemudian lexical choices atau pilihan-pilihan kata tertentu. Jadi melihat bagaimana choice of words and phrases dan mempertimbangkan makna konotasinya. Contoh lainnya dalam textual analysis adalah grammar and syntax. Jadi melihat pola, ya, bagaimana kalimat itu distrukturkan dan bagaimana grammar atau tata bahasa yang dipakai itu membangun dinamika kekuasaan yang bisa dimunculkan dari sebuah teks. Kemudian melihat metafora dan simbol. Jadi mengidentifikasi metafora yang dipakai, simbol yang dipakai, maupun alat-alat retorik yang digunakan dalam sebuah teks. Meso level analysis atau sering disebut juga discourse analysis. Jadi bergerak lebih dari sekedar ciri-ciri yang bisa dilihat secara on the surface gitu dari sebuah teks.
Jadi kita akan melihat, menganalisis wacana secara lebih luas. Untuk melakukan issue level analysis ini, kita bisa melihat contextual factors. Yang dimaksud contextual factors di sini melihat bagaimana konteks sejarahnya, sosial, kultural, di mana satu wacana itu diproduksi dan dikonsumsi. Kemudian kita bisa melihat relasi kuasa. Jadi mengidentifikasi relasi kuasa dalam sebuah diskurs itu termasuk misalnya membahas siapa yang punya otoritas untuk berbicara, siapa yang dimarginalisasikan, atau siapa yang dibungkam. Yang berikutnya adalah ideological analysis atau analisis ideologi, yaitu mengungkapkan bagaimana ideologi dan keyakinan-keyakinan yang mendasari dalam sebuah teks, dalam sebuah wacana. Jadi, ideological analysis ini termasuk melihat bagaimana ide-ide tertentu itu dianggap normal, atau bagaimana ide-ide tertentu itu dikontestasikan. Yang berikutnya adalah intertextuality, melihat bagaimana sebuah wacana itu bisa menjadi reference, ya, rujukan, atau bisa juga dipengaruhi oleh teks lain atau wacana yang lain. Jadi missile level analysis ini merupakan analisis yang bisa memperdalam analisis wacana kritis yang kita lakukan. Nah, memahami konteks di sini maksudnya adalah kita memahami siapa produser atau produsen dari sebuah wacana, di mana, kapan, dan mengapa sebuah teks itu diproduksi, dan dimaksudkan untuk siapa sebuah teks itu dikonsumsi. Kemudian kita bisa melihat latar belakang sosiopolitik, sosioekonomi maupun sosiohistoris dari sebuah wacana. Kemudian production process of the discourse, jadi proses wacana itu dimunculkan itu seperti apa. Dan kemudian melihat the genre of the discourse, atau genre dari sebuah teks. Ada beberapa contoh menarik ya. Tahun 2022 di sekitar bulan Juli, wacana tentang Citayam Fashion Week itu menjadi trending topics. Nah, ada tampilan dari Kompas tanggal 25 Juli 2022, kompas.com, saat Citayam Fashion Week dinilai mengganggu dan janji Pemprov DKI cari lokasi alternatif lebih mudah dan cepat dengan menampilkan gambar seperti ini. Nah, apa yang bisa Anda analisis dari judul tersebut, kemudian dari gambar ini? Nah, Anda bisa yang pertama melihat teksnya. Teksnya itu bisa dari gambar, jadi semiotic analysis. Kemudian bisa dari kata-kata, gitu. Kemudian bisa dari word choices. Anda lihat juga di sini. Jadi wacana tentang Citayam Fashion Week itu contested ya. Kalau kita lihat misalnya di gambar yang paling kiri, saat Citayam Fashion Week dinilai mengganggu dan janji Pemprov DKI cari lokasi alternatif, itu ada di kompas.com 25 Juli 2020. Kemudian Jumat 22 Juli 2022 di CNN Indonesia itu mengatakan bahwa Anies tegaskan tidak melarang Citayam Fashion Week di duku atas. Nah, kemudian kita lihat di Sabtu 23 Juli, soroti Citayam Fashion Week, Presiden Jokowi kenapa harus dilarang? Jadi dari tiga berita ini, misalnya sebagai contoh, Anda bisa melihat bagaimana diskurs atau wacana tentang Citayam Fashion Week itu ditampilkan di tiga berita yang berbeda, ya, di kompas.com, di CNN Indonesia, di nationaloccasion.com. Nah, itu salah satu contoh bagaimana Anda bisa secara detail menganalisis dengan memperhatikan tadi ya, 3 level of analysis.
Jelas ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.